Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas sahabat Nabi yang bernama Salim Maulana Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yang dikenal dengan sebaik-baik pembawa Al-Quran. Langsung saja. Suatu hari Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabatnya, ambillah Al-Quran dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim Maulana Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal. Sebelumnya kita bertemu dengan Ibnu Mas'ud, Mu'az, dan Ubay. Lalu siapakah sahabat yang keempat yang dijadikan Rasulullah SAW sebagai alasan dalam mengajarkan Al-Quran dan menjadikan referensi? Ia adalah Salim Maulana Abu Hudzaifah. Pada mulanya ia adalah seorang hamba sahaya, namun Islam mengangkat derajatnya menjadi salah seorang anak angkat pemuka kaum muslimin, yang sebelum keislamannya merupakan salah satu pemimpin Quraisy dan salah satu pembesarnya. Lantaran sistem adopsi dibatalkan, ia pun berubah menjadi saudara dan sahabat bagi orang yang mengasuhnya. Abu Hudzaifah ibni Utbah dengan rahmat dan karunia Allah kepada Salim, ia pun sampai pada kedudukan yang mulia dan terhormat di kalangan kaum muslimin. Kehormatan ini disebabkan keluhuran jiwa, kelurusan perilaku, dan ketakwaannya. Sebab besar ini pun dikenal dengan nama Salim Maulana Abu Hudzaifah. Sebab dahulu ia adalah budak yang kemudian dikemerdekakan. Ia beriman kepada Allah dan Rasulnya sejak kecil dan mengambil tempatnya di kalangan para pemuka yang terdahulu masuk Islam. Abu Hudzaifah pun termasuk salah seorang yang bersegera memeluk Islam dan meninggalkan ayahnya sendiri. Utbah bin Rabi'ah menelan amarah dan kekecewaan yang rusak dan ketenangan hidupnya karena keislaman putranya. Abu Hudzaifah adalah seorang yang terpandang di kalangan kaumnya. Karena itu sang ayah mempersiapkan untuk menjadi pemimpin kaum Quraisy. Abu Hudzaifah kemudian mengangkat Salim sebagai anaknya dan memerdekakannya, sehingga ia pun dikenal dengan Salim bin Abu Hudzaifah. Keduanya lantas beribadah kepada Allah dan tekun dan penuh kekhusyuan serta bersabar dengan sebaik-baiknya. Kesabaran dalam menghadap aniaya dan ancaman kaum Quraisy. Suatu ketika turunlah ayat yang membatalkan adopsi, sehingga setiap anak adopsi kembali menyandang nama ayah kandungnya, Zaid bin Harithah. Misalnya, yang diangkat anak oleh Nabi yang dikenal di antara kaum muslimin dengan nama Zaid bin Muhammad kembali menyandang nama ayahnya, Harithah, sehingga ia dipanggil dengan Zaid bin Harithah. Namun Salim tak diketahui siapa ayahnya, karena itu namanya disandarkan kepada Abu Hudzaifah, sehingga dikenallah ia dengan nama Salim Maulana Abu Hudzaifah. Salah satu hikmah mengapa Islam membatalkan sistem adopsi karena agama Muhammad ini ingin berkata kepada kaum muslimin, janganlah menjadikan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan kalian lebih kuat daripada hubungan keislaman dan akidah yang menjadikan kalian bersaudara. Adapun kaum muslimin generasi pertama sangat memahami hal ini. Dengan demikian tak ada yang lebih dicintai setelah Allah dan Rasulnya kecuali saudara seiman mereka. Bukankah kita melihat sebagaimana sambutan kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin? Mereka membagi harta kekayaan, tempat tinggal, dan semua yang mereka miliki. Inilah yang kita lihat pada Abu Hudzaifah yang mulia di kalangan kaum Quraisy dan Salim, budak yang tak diketahui siapa ayahnya. Mereka terus berdampingan lebih dari sekedar saudara kandung, apalagi hingga kematian pun mereka bersama-sama, ruh dengan ruh, jasad dengan jasad. Itulah keagungan Islam yang tiada duanya, bahkan itu hanya salah satu keagungan dan keistimewaannya. Salim beriman dengan keimanan orang-orang yang benar dan meniti jalan menuju Allah di atas jalan orang-orang soleh, sehingga keturunan dan kedudukan dalam lingkungan sosial tak lagi menjadi ukuran. Dengan ketakwaan dan keikhlasan, ia melesat menuju tingkatan tertinggi dan tatanan masyarakat baru yang dibawa dan dibangun Islam di atas fondasi baru yang adil dan agung. Adapun mengenal fondasi yang baru itu,
tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Demikian juga hadis Nabi yang mulia, tak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab selain dengan ketakwaannya. Dalam tatanan masyarakat baru yang lurus inilah Abu Hudzaifah mendapatkan kehormatan untuk menjadi wali orang yang dahulu adalah budaknya. Bahkan ia mendapatkan kehormatan bagi keluarganya dengan menikahkan Salim dengan putri saudaranya Fatimah binti Walid bin Utbah. Di bawah naungan masyarakat baru yang menghancurkan sistem kasta dan membatalkan perbedaan yang semu ini, Salim mendapatkan dirinya barisan pertama kaum beriman dengan kejujuran, keimanan, dan jasa-jasanya. Ia adalah imam kaum muhajirin di Mekah hingga Madinah selama mereka sholat di Masjid Quba. Ia adalah hujah dalam kitabullah sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk belajar Al-Quran darinya. Kebaikan dan keunggulannya mendorong Rasulullah SAW untuk memujinya bila bersabda, segala puji bagi Allah yang menjadikan di antara umatmu manusia sepertimu. Bahkan kaum muslimin menamainya Salim dari orang-orang soleh. Sesungguhnya kisah Salim sama seperti kisah Bilal dan puluhan budak serta kaum fakir lainnya, karena Islam meniup debu-debu kelemahan dan perbudakan mereka dan menjadikannya sebagai pemimpin dan pemuka dalam masyarakat yang dinaungi petunjuk. Salim adalah muara, sebab itu semua keutamaan Islam yang lurus berkumpul pada dirinya. Keutamaan itu berjalan dalam dirinya dan sekelilingnya, lalu keimanannya yang dalam dan tulus mengikat semua keutamaan itu dengan ikatan yang amat kuat. Salah satu kelebihannya adalah keberaniannya dalam mengemukakan apa yang dianggapnya benar. Ia tak mengenal kata diam terhadap suatu yang ia lihat dan harus dikatakan. Ia tak ingin mengkhianati kehidupannya dengan sikap diam terhadap kesalahan yang menanggung jiwanya. Setelah Mekah ditundukkan oleh kaum muslimin, Rasulullah SAW mengutus beberapa pasukan ke wilayah dan kabilah-kabilah di sekitar kota itu. Beliau menegaskan mereka diutus sebagai dai, bukan prajurit perang. Salah satu pasukan dakwah ini dipimpin Khalid bin Walid. Saat ia tiba di tujuannya, terjadilah suatu peristiwa yang membuatnya menghunus pedangnya dan menumpahkan darah. Kejadian ini pun sampai kepada Nabi. Beliau langsung memohon ampun Allah dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang diperbuat Khalid." Amirul Mukminin pun selalu teringat peristiwa tersebut dan mencela ketergesaan Khalid. Ia berkata, "Sesungguhnya pedang Khalid itu terlalu tajam." Saat itu Salim Maulana Abu Hudzaifah serta beberapa sahabat lainnya bergabung dalam pasukan Khalid. Tidaklah Salim melihat perbuatan Khalid tersebut kecuali segera mengurungnya dengan sengit. Ia berusaha menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Pada awalnya Khalid, pahlawan besar ini di masa jahiliyah dan zaman Islam itu, diam dan mendengarkan apa yang dikemukakan. Kemudian ia membela dirinya hingga akhirnya terjadi perdebatan yang sengit dengan Salim. Namun ia tetap berpegang pada pendiriannya dan mengemukakannya tanpa rasa takut dan berbasa-basi. Ketika itu Salim tak melihat Khalid sebagai seorang pemuka Mekah, sementara dahulu ia adalah seorang budak di Mekah. Namun tidak, sungguh Islam menyertakan kedudukan mereka. Ia juga tak melihat Khalid sebagai panglima yang suci dan bersih dari kesalahan, tetapi memandangnya sebagai seorang rekan yang sama memikul tanggung jawab dan kewajiban. Tindakan menentang perbuatan Khalid bukan karena ada udang di balik batu atau hendak memuaskan nafsunya semata, namun itu adalah nasihat yang amat diagungkan haknya oleh Islam. Bahkan Nabi menjadikan nasihat sebagai tiang agama secara keseluruhan. Beliau bersabda, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Kabar tindakan Khalid sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, apakah ada seseorang yang mengingkari perbuatannya? Sungguh sebuah pertanyaan yang amat agung dan menakjubkan. Kemarahan Nabi kemudian merdeka saat mereka menjawab, ada Salim, menegurnya dan mendebatnya.
Salim pun kemudian hidup bersama dengan Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Ia tak pernah tertinggal dari satu peperangan pun dan tak pernah pula melewatkan satu peribadahan pun. Sementara persaudaranya dengan Abu Huzaifah semakin padu dan erat. Rasulullah SAW pun berpulang sementara Khalifah Abu Bakar menghadap konspirasi kaum murtad hingga pecahlah perang Yamamah, perang yang amat sengit dan paling besar ujiannya dalam sejarah Islam. Kaum muslimin pun pergi untuk berperang, demikian pula Salim dan saudaranya Abu Huzaifah. Pada awal pertempuran rupanya kaum muslimin belum siap menerima serangan. Masing-masing merasa peperangan itu menjadi tanggung jawab mereka sendiri, namun Khalid bin Walid segera menyatukan kembali barisan mereka. Ia menyusun kembali pasukan dengan kejeniusan yang luar biasa. Di sisi lain, dua bersaudara Salim dan Huzaifah saling berpelukan. Mereka berjanji untuk mati syahid di jalan kebenaran yang membawa mereka kebahagiaan dunia dan akhirat. Keduanya pun segera menerjunkan dirinya pertempuran yang demikian dahsyat. Sementara itu di sela peperangan Abu Huzaifah berseru, "Wahai pengikut-pengikut Al-Quran, hiasilah Quran dengan amal-amal kalian." Pedangnya berkelebatan bagai badai yang melanda dan menghancurkan tentara Musailamah. Sementara Salim tak mau kalah, ia pun berseru, "Duhai, akulah pembawa Al-Quran yang paling buruk apabila kaum muslimin diserang dari arahku." "Tak mungkin, wahai Salim, bahkan engkau sebaik-baiknya pembawa Al-Quran." Pedangnya menari-nari dengan lincah menyambar leher kaum murtad yang mencoba mengembalikan kejahilian kaum Quraisy dan memadamkan cahaya Islam. Sebilah pedang kaum murtad kemudian menebas tangan kanannya hingga buntung. Saat itu ia tengah memegang bendera kaum muhajirin setelah membawanya Zaid bin Al-Khattab gugur. Saat tangan kanan terputus, ia segera mengambil bendera dengan tangan kirinya. Ia terus mengibarkan ke langit sambil menyerukan ayat yang mulia. "Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dan dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Patah semangat dan tak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar." Al-Surat Al-Imran ayat ke-146. Sungguh sebuah syair yang agung yang dipilih untuk menjemput ajalnya. Kaum murtad kemudian mengepungnya dan sang pahlawan pun terjatuh, namun ruhnya masih berada di dalam jasadnya hingga peperangan berakhir, hingga tewasnya Musailamah Al-Hajjab dan kemunduran pasukannya. Kaum muslimin pun meraih kemenangan. Ketika muslimin memeriksa para korban dan syuhada, mereka mendapati Salim dalam helaan napas terakhirnya. Ia pun bertanya kepada mereka, "Bagaimana Abu Huzaifah?" Ia gugur. Para sahabat menjawab, "Baringkanlah aku di sampingnya," ungkap Salim. Ia ada di sampingmu, Salim." Ia gugur di tempat yang sama. Salim menyunggingkan senyuman yang terakhir, namun ia tak lagi bisa bicara. Ia dan saudaranya menemukan apa yang mereka dambakan selama ini. Mereka memeluk Islam, hidup dan mati syahid bersama. Duhai, sesungguhnya kebahagiaan yang amat mengharukan dan takdir yang amat mempesona. Seseorang mukmin yang agung ini pun pergi menuju Allah. Sementara Umar bin Khattab saat menjelang ajalnya menyatakan, "Seandainya Salim masih hidup, pastilah ia menjadi penggantiku." Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.